Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 20 akan mempresentasikan hasil penjelasan saya yang berjudul vektor pada dimensi 3 atau pada ruang. Oke, sebelumnya kita masuk kepada vektor dimensi 3, pasti teman-teman semua sudah sering kali mendengar apa itu vektor dan apa itu dengan skala. Nah, vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Sedangkan skala itu adalah suatu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Nah, untuk menotasikan suatu vektor, bisa dilihat di PPT itu ada sebuah garis panah yang dimana titik pangkalnya itu ada huruf A-nya dan titik ujungnya itu ada huruf B, dan di tengah-tengah itu ada huruf C yang ada segmen di atasnya. Jadi sebuah vektor biasanya diwakili dengan dua huruf kapital dan tanda panah di atasnya, atau satu huruf kecil dengan segmen di atasnya. Ada juga beberapa buku yang menotasikannya itu dengan huruf kecil bercetak tebal. Tapi di kesempatan kali ini kita menyepakati untuk menulis vektor itu dengan dua huruf kapital dengan tanda panah di atasnya atau dengan huruf kecil dengan segmen di atasnya. Selanjutnya vektor pada dimensi 3. Nah, pengertian dari vektor pada dimensi 3 yaitu vektor yang memiliki 3 buah sumbu, di mana sumbu itu X, Y, dan Z yang saling tegak lurus dan berpotongan ketiga sumbunya sebagai pangkal. Selanjutnya penulisan vektor pada ruang 3 atau pada dimensi 3. Bisa kita lihat di PPT itu ada sebuah tangan panas di mana jari telunjuknya itu sebagai sumbu Y, jari tengahnya itu sebagai sumbu X, dan jari jempolnya itu sebagai sumbu X. Selanjutnya itu ada penulisan vektor di gambar. Teman-teman pasti tanya mengapa bisa tiba-tiba itu ada gambar sebuah kubus dan ada garis tanda panah di diketahui ada sebuah vektor di mana vektornya itu terdiri dari 3 titik yang terdiri dari 3 titik, X-nya itu 1, Y-nya itu 1, dan juga Z-nya itu 1. Nah, pertama-tama cara menggambarnya itu kita tentukan dulu titiknya ini di garis ketiga sumbu ini, dimana kan 1, 1, dan 1. Lalu selanjutnya kita tarik garis sumbu X dan sumbu Y yang mana harus menemukan satu titik sebagai pangkal yang nanti di akhir. Caranya kita tarik garis ke sebelah kanan sebanyak 1 cm. Anggap ini sebagai 1 cm. Lalu di sumbu Y
Y-nya ini kita tarik garis ke bawah samping. Kenapa ke bawah samping? Karena yang diketahui itu sumbu X itu bernilai positif, di mana sumbu X yang bernilai positif itu terletak di bawah samping. Tarik garisnya itu juga sama sebesar 1 cm. Lalu titik pertemuan dari bidang X dan bidang Y ini kita bulatkan sebagai titik tanda XY. Selanjutnya kita cari juga titik pangkalan ini di bidang Z dan juga Y. Caranya sama, di mana yang Z-nya ini kita ke arah kanan. Lalu di bidang Y-nya ini kita ke atas. Kenapa ke atas? Ya. Dan titik dari pertemuan ini kita namakan titik YZ. Selanjutnya kita cari bidang X dan Z juga. Caranya sama. X-nya ini ke atas dan Y-nya dan Z-nya itu ke bawah samping. Ini namanya titik X, Z. Lalu dari ketiga titik pertemuan ini kita tarik garis juga untuk menentukan titik akhir dari ketiga sumbunya ini. Titik X kita tarik ke atas. Titik XZ kita tarik ke samping kanan. Dan titik YZ kita tarik ke bawah samping. Nah, titik yang terakhir ini itu titik dari perpotongan X, Y, dan Z. Itulah arah vektor dari A. Makanya vektornya itu terletak di sini karena itu adalah titik dari ketiga sumbu. Atau vektor OA di samping merupakan vektor yang dengan pangkal O 0, 0, 0 dan ujung A 1, 1, 1. Sehingga vektor posisi OA ini dapat ditulis dengan vektor garis ataupun vektor kolom. Vektor garis ini berbentuk matriks yang dimana ordonya itu 1 kali 3 dan vektor kolom ini berbentuk matriks juga dengan ordo 3 kali 1. Ya. Selanjutnya ada di panjang vektor. Panjang vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya. Simbol panjang vektor biasanya menggunakan nilai mutlak dari vektor A atau panjang dari vektor A. Sering disebut itu sebagai norma dari vektor A. Untuk mencari panjang vektor ini, kita bisa menggunakan rumus jarak di antara dua titik. Yang mana rumusnya itu nilai mutlak dari vektor A sama dengan akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Lalu kita ke contoh soalnya. Terdapat vektor CD dengan koordinat titik C 0, min 1, 3 dan titik D itu min 2, 0 dan 1. Berapakah panjang dari vektor CD? Kita substitusikan nilai titik C ini dan titik D ini ke persamaan yang ada atau ke rumus yang ada, di mana X2 kurang X1 yang itu adalah X2-nya min 2 dan X1-nya itu 0. Y2-nya itu 0 dan Y1-nya itu 1. Z2-nya itu 1 dan Z1-nya itu 3. Jadi min 2 kurang 0 itu hasilnya min 2 kuadrat. 0 dikurang negatif 1 itu hasilnya 1 kuadrat. Dan 1 dikurang 3 itu hasilnya negatif 2 kuadrat. Kita
Kita kuadratkan semuanya menjadi akar dari 4 ditambah 1 ditambah 4, hasilnya akar 9. Berarti panjang dari vektor CD ini adalah 3. Selanjutnya vektor satuan. Vektor satuan ini adalah vektor yang mempunyai panjang satu satuan dan dinotasikan sebagai E, yang dirumuskan menjadi EA sama dengan vektor A di vektor A per panjang dari vektor A, atau bisa juga ditulis dengan 1 per panjang dari vektor A dikali dengan vektor A. Kita ke contohnya. Bisa ditulis. Contoh soalnya yaitu tentukan vektor satuan dari vektor A yang beranggotakan 2, 4, dan akar 5. Pertama nih, cara mencarinya itu kita tentukan dulu berapa hasil dari panjang vektor A itu. Kita masukkan nilai X, Y, dan Z-nya ini ke rumus yang awal tadi, dimana jadinya X-nya itu 2 pangkat 2, Y-nya itu menjadi 4 pangkat 2, dan Z-nya itu menjadi akar 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 itu 4, 4 pangkat 2 itu 16, dan akar 5 pangkat 2 itu 5. Ketika kita menjumlahkannya, maka hasilnya adalah akar 25. Akar 25 itu 5. Lalu kita masukkan ke rumus dari vektor satuan tadi, di mana rumusnya itu kan EA sama dengan 1 per panjang dari vektor A dikali vektor A. Jadi kita masukkan berarti panjang dari vektor A itu kan 5. Berarti 1 per 5 dikali 2, 4, dan 5. Kita kalikan aja. Jadi 2 dikali 1 per 5, 2 per 5. 4 dikali 1 per 5, 4 per 5. Dan akar 5 dikali 1 per 5, akar 5 per 5. Kalau bisa diapa-apain, tapi hasilnya akan jadi negatif. Bukan negatif, desimal. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu vektor posisi, di mana jika diberikan titik A yaitu X1, Y1, dan Z1, dan juga titik B yaitu X2, Y2, dan Z2 sebagai titik ujung, maka vektor AB memiliki vektor posisi sebagai berikut. Selanjutnya, vektor AB sama dengan vektor OB dikurang vektor OA. Kenapa bisa demikian? Karena pada umumnya vektor itu titik ujungnya itu di titik O 0,0,0. Maka vektor OB ini dikurang dengan vektor OA, hasilnya itu adalah vektor AB. Misalnya nih, ini vektor OB. Ini kan O, ini B. Terus ini satu lagi vektor OA. Ini A. Maka untuk menghasilkan AB, ini kan harus pengurangan ini dengan pengurangan ini. Maka jadinya AB. OB-nya ini kan X2, Y2, Z2 dikurang dengan OA X1, Y1, dan Z1. Maka vektor posisi itu bisa dicari dengan X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, dan Z2 dikurang Z1. Oke, terakhir contoh soalnya. Tentukan vektor posisi dari vektor yang memiliki titik awal A negatif 2, titik awal A 2, negatif 3, dan 4, dan titik ujung B negatif 2, 1, dan 1. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya, X2 nya itu min 2, Y2 nya itu 1, Z2 nya itu 1, dikurang X1 nya itu 2, Y1 nya itu negatif 3, dan Z1 nya itu 4. Lalu kita kurangkanlah, negatif 2 dikurang 2, negatif 4. 1 dikurang negatif 3, 4. 1 dikurang 4, negatif 3. Ya kan? 1 dikurang, oh ya.
ada yang ingin ditanyakan? Boleh diulang Bu ucapannya? Ada pertanyaan untuk presentasi Asyifa? Nggak ada. Nggak ada Bu. Ada juga ada pelajaran di mata kuliah Jabar bukan? Ya Bu. Tadi saja yang kedua siapa? Tadi